Su Anxing terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak punya pilihan selain segera menghapus senyumannya. Anda hanya tidak punya rencana untuk mengubah diri sendiri. Banyak prajurit Taiksu ini terlibat dalam pertarungan roda dengan Xiao Yan, bergiliran melawan Xiao Yan. Mereka ingin menggunakan ini untuk menguras energi dan menyiksa Xiao Yan. Di antara sekian banyak sosok, ada sosok jangkung yang memandang ke arah lapangan dengan tatapan khawatir di matanya. Jika Xiao Yan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya sekilas sebagai Qiu-Qiu, yang Long Yi rindukan. Saat ini, sosok langsing dan bergelombang terlihat jelas di balik balutan ketat baju besi master, dan dipadukan dengan rambut hitam halus di kepala. Seperti mawar hitam. Kenapa tidak ada bala bantuan untuk tim Fearless? Di mana semua orang? Apa yang harus dia lakukan sendirian? Qiu-Qiu mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya serius saat ini. Jika Xiao Yan benar-benar dalam bahaya hidup dan mati, dia pasti akan membantu. Situasinya agak rumit saat ini, dan Xiao Yan belum dalam krisis, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Orang kuat dari Fuchun masih dikalahkan setelah tidak bertahan selama beberapa ronde. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menembak ke belakang juga tidak memberinya kesempatan dan membunuhnya dengan cara yang ganas. Setelah perjuangan yang sulit, Xiao Yan harus menemukan jalan keluar. Tingkah laku Taiksu sangat aneh, mengapa Anda memilih menghadapinya seperti ini? Kali ini, Xiao Yan juga membakarnya dengan api, menelan kekuatannya setelah membuat klon, dan akhirnya memasukkan jiwanya ke dalam klon. Setelah membunuh seseorang, dengan banyaknya musuh, tidak akan mudah menghabiskan mereka semua jika mereka tidak mengepung Xiao Yan untuk mendukung perang. Pada pertarungan sebelumnya, ranah klon jangkrik emas telah jatuh, dan teksturnya abadi. Sekarang dengan melahap, meski tidak bisa mendapatkan seluruh ranah orang yang dilahap, dengan melahap ketiga orang tersebut. Kekuatan klon Jinzan telah berkembang ke tingkat kedua keabadian Kaisar. Tapi itu tidak cukup. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan dia merasakan banyak aura tirani di sekelilingnya. Jauh melampaui dia. Kekuatan klon Jin Chan harus tumbuh sebanyak mungkin agar dapat bertahan dalam pertempuran berikutnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Ye Beijing. Tidak peduli mengapa dia bersikap seperti ini, Xiao Yan tidak akan pernah memaafkannya. Xiao Yan tidak mengerti mengapa Taiksu tidak ingin mengepung dan menekannya, melainkan menantangnya satu per satu. Akhirnya, setelah Xiao Yan membunuh orang kuat itu lagi, 3 pelangi panjang menyapu sosok di sekitarnya. Begitu peradangannya hampir mereda, mereka berpencar dan menyerang dari berbagai arah. Klon Jinzan memisahkan diri dan segera bertemu dengan 3 sosok yang menyerangnya secara berurutan. Semuanya adalah dewa abadi. Mengambil tindakan di level kedua sekaligus berarti memiliki kekuatan tempur yang baik, Xiao Yan tidak berani gegabah. 7 langkah untuk menenangkan para dewa, bergerak hingga jejak kaki terus bergetar di angkasa, ketiga sosok itu jelas konsisten. Mereka semua mengerang, energi dan darah mereka melonjak, dan mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiao Yan. Mereka bertiga menggunakan pedang pengejar jiwa Void pada saat yang bersamaan. Jelas sekali, makhluk sensi terlalu lemah. Para dewa dan orang kuat abadi ini pergi untuk melenyapkan mereka, menggunakan berbagai simbol untuk mengolah jiwa orang mati, dan kemudian menggunakannya untuk memberi penghormatan kepada pedang pengejar jiwa kekosongan di tangan mereka. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Tapi dengan kekuatan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah dimusnahkan, dan berapa banyak orang jiwa telah terkumpul.
Ketiga pedang itu tiba-tiba meledak ke arah naga merah. Itu menembus 7 menara Xiaoyan, tetapi ketika kaki ini meledak, ruangnya bergetar. Ketiga sosok itu semuanya terkena dampak yang tak terlihat, dan semuanya muncrat darah. Pada saat ini, klon Jin Chan dan tubuh aslinya bergabung menjadi satu, meledakkan keabadian ilahi tingkat kedua. Di bawah telapak kakinya, Jirei sudah menunggu. Saat Xiaoyan menghilang dan muncul kembali dalam sekejap, dia sudah berada di belakang salah satu sosok itu. Kalau tidak, yang terakhir akan bereaksi sangat cepat dan segera berbalik untuk melawan, tapi hal pertama yang ada di depannya adalah kilatan cahaya putih dan kegelapan akan segera menyelimutinya. Pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan muncul di belakangnya. Pada saat orang ini hendak dikendalikan oleh Xiaoyan, dia mengingat pedang jiwa kerucut suming dan berubah menjadi pelangi yang menderu ke arahnya. Yu Yao menyerang dari belakang, tapi Xiaoyan tiba-tiba menghilang ketika dia menembakkan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan pada saat kritis, hampir dalam jangkauan jari. Pedang pengejar jiwa Sumi masih menikam seseorang, tapi itu bukanlah Xiaoyan, melainkan pemilik pedang itu. Saat menyaksikan Sumi mengejar jiwa, sosok yang perutnya hilang setelah peradangannya hilang muncul kembali. Dia mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang yang menusuk perutnya, dan menariknya ke atas dengan paksa. Segera, orang ini terbelah dua oleh pedang pengejar jiwa Void miliknya. Darah emas memercik kemana-mana dan api anti-inflamasi langsung menyulutnya, tidak meninggalkan peluang untuk pulih. Menelan dan memanen, semuanya dilakukan sekaligus. Setelah dua lainnya berhasil dipukul mundur, mereka melihat rekan mereka terbunuh seketika dan menembak mereka ke belakang. Mata Xiaoyan tajam, dan dia tidak berniat melepaskannya, tidak peduli bagaimana situasinya, dia akan membunuh semua orang. Saat Xiaoyan mengejarnya, tiba-tiba aura agung menyelimuti dirinya dan muncul di atas kepalanya. Topi hitam memancarkan kekuatan penekan yang kuat, yang segera membuat sosok Xiaoyan konsisten. Tidak perlu sombong, cukup bersabar. Kuali raksasa itu meraung, Xiaoyan bergerak dengan hentakan, dan cahaya dingin terbang keluar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pilar raksasa setinggi ratusan kaki. Tinggal di Tianjin. Keduanya membawa kekuatan penekan yang menakutkan, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Tidak akan ada kejutan. Kekuatan 1000 tentara, bahkan tanpa kerjasama klon Yuan Shen bintang 5 milik Xiaoyan sudah cukup untuk menampilkannya. Xiaoyan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju pilar surgawi. Cahaya keemasan Tianjunzu meledak dan berbenturan dengan paku raksasa hitam. Setelah menyentuhnya, yang terakhir tiba-tiba setuju. Suara pecahnya kakak terdengar secara acak. Terjadi ledakan. Saat keduanya bertabrakan, atasan hitam besar itu terkoyak dan meledak. Beraninya kamu kembali ke kuali ilahi saya. Di balik topi hitam itu ada seorang pria berkulit gelap, Taixu. Dia terlihat cukup bahagia, tetapi auranya lebih kuat dari 3 dewa sebelumnya. Apakah gadget inferior inilah yang Anda, orang-orang baik, dan teknologi Anda ciptakan? Mungkinkah ini dianggap sebagai tarian tabu? Saat pertama kali bersentuhan dengan Taixu, tarian terlarang memang mampu mengguncang Xiaoyan. Sekarang sepertinya itu karena kekuatannya sendiri terlalu lemah dan hanya bisa ditonjolkan dari namanya. Biarkan Taixu mempercayainya. Tidak masalah jika kamu menghancurkan salah satu dariku, aku masih memilikinya. Pria itu mengangkat tangannya dan melambai, dan atasan hitam itu meraung lagi. Kaki Smiling Platform menendang pilar Tianjun, keduanya bertabrakan,
dan atasan hitamnya hancur lagi. Saya masih memiliki atasan ini, yang saya habiskan banyak waktu untuk menempanya. Ia terus mengeluarkan atasan hitamnya, dan akhirnya semuanya hancur. Pertarungan di lapangan sempat terasa sedikit lucu untuk beberapa saat. Dan Yang Mulia belum memberi perintah. Mengapa reinkarnasi Yang Mulia begitu lemah sehingga perlu melanjutkan pengujian? Di antara sekian banyak tokoh ada beberapa uluran tangan. Tidak jauh dari Qiu-Qiu, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Faktanya, armor dewa virtual di medan perang jelas berbeda, masing-masing memiliki bentuk dan bahan yang berbeda.